suami istri saja tidak etis dan tidak bermoral ketika ini direkam dan disebarkan. Apalagi dilakukan oleh orang yang bukan punya hubungan suami istri. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Aliman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa, kali ini kita akan ngusik tentang masalah desas-desus yang sedang viral di kalangan WA Group, ke WA Group, dan sempat juga terpotret di salah satu status akun medsos di FB atas nama Abu Purnama. Tapi sebelumnya saya sudah mendengar ini pemirsa, dari mulut ke mulut, dari tempat ke tempat, ada yang membahas masalah ini, bahwa ini ada ini dan itu segala macamnya, tentang masalah Bangkalan bergoyang. Bangkalan bergoyang, Gisel Bangkalan katanya. Pemirsa, kita baca dulu yang sempat ditulis oleh akun Abu Purnama. Banyak beredar beberapa hari terakhir dari grup WA ke grup WA video bokep yang disinyalir diperankan warga Bangkalan. Bangkalan lagi nih. Siapa saja yang sudah dapat dan bagaimana komentar para netizen yang maha cerewet? Wah, status ini sudah 2 kali dibagikan, mendapat tanggapan beberapa respon dari netizen. Justru ada banyak yang minta gitu ya. Ada banyak yang minta. Cak Rohman, Aditya Rusfianto. Oh, coba kamu videonya via apa via maksudnya ini? Di mana baru kita nilai keabsurdannya? Oh, maksudnya ini minta. Oh, coba kirim videonya. Oh, Aditya Rusfianto, Taufan Marseli, Wani Piro, Cak Rohman, hahaha, dan lain seterusnya dan seterusnya. Sam bin Jufri, pengen juga dapat videonya, kirimi dong. Ternyata banyak yang penasaran kalau bicara urusan perbokipan pemirsa Usik. Pemirsa Usik, saya sebelum ini Abu Purnama berstatus di akun medsosnya di FB, saya sudah pernah dengar juga, tapi saya kurang memperhatikan. Tapi dari situ ada yang bicara itu di mana-mana pernah saya dengar juga desas-desus itu berantai dari dari grup-grup WA, dan banyak yang mendapatkan informasinya. Persoalan macam ini sebetulnya asik untuk dibicarakan dan asik juga untuk apa namanya, diusik gitu ya pemirsa Usik. Karena bagaimana orang ketika bicara masalah itu langsung otomatis membayangkan sesuatu gimana dan bagaimana. Begitu. Tapi semua ini sebetulnya ada hal yang tidak pantas untuk kita lakukan, meskipun asik untuk dibicarakan. Asik dibicarakan, tapi ini tidak etis, tidak pantas untuk dilakukan, pemirsa Usik. Makanya saya sengaja untuk musik ini, karena ini sudah menjadi rahasia umum, ini sudah menjadi perbincangan publik dari WA ke WA, dari warung ke warung dan segala macamnya. Memang informasinya disinyalir ada 5 orang Bangkalan, tapi ini masih belum dipastikan, hanya disinyalir adalah orang Bangkalan yang mungkin ada juga yang kenal orangnya dan lain-lain sebagainya. Tapi pihak keamanan, pihak Polres dan macamnya belum saya dengar ada tindakan, ada mendapatkan apa namanya, melakukan langkah-langkah terhadap beredarnya video bokep ini. Sebetulnya malu pemirsa Usik untuk apa namanya, kalau ini terus menerus seolah-olah menjadi sebuah potret kehidupan masyarakat Bangkalan. Malu sebetulnya kita.
Tapi kalau ini dibiarkan, pada akhirnya dijadikan sebuah kebiasaan. Melakukan hal yang tidak senonoh dan semacamnya ini justru di video, direkam, dikasih ke temannya dan lain-lain. Bukan tidak mungkin ini menjadi sebuah kebanggaan dari orang-orang tertentu, dari para masyarakat tertentu. Sekarang itu sudah masuk zaman milenial, digital dan semacamnya. Bukan tidak mungkin melakukan hal semacam ini, merekam hal semacam ini, mengedarkan hal semacam ini menjadi sebuah kebanggaan. Karena sudah dibiarkan dan tidak mendapatkan hukuman sosial. Sebetulnya kalau dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sebetulnya sudah banyak sebetulnya yang kena jerat tentang persoalan masalah ini dari undang-undang ITE dan lain sebagainya, dan juga penyebaran pornografi dan semacamnya. Banyak sebetulnya di Jakarta sudah banyak. Tapi kalau di Bangkalan, kalau ini betul-betul di Bangkalan, mestinya pihak aparat keamanan itu perlu untuk melakukan langkah-langkah. Kenapa harus melakukan langkah-langkah? Satu, agar orang yang melakukan semacam ini tidak merasa bangga apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang dianggap baik. Jangan sampai ada persepsi selanjutnya kalau ini dibiarkan, kalau ini dimaklumi, bukan tidak mungkin pada akhirnya ini terkonstruksi sebuah perspektif bahwa melakukan hal semacam ini adalah sebuah prestasi. Itu salah satu yang pernah saya dengar dari Gus Baha, bahwa kalau ada lobe yang semacam itu, biarkan orang yang membicarakan, ramaikan itu semua, bicarakan agar dia mendapatkan sanksi sosialnya. Karena kalau itu dibiarkan, kalau itu dimaklumi, kalau itu justru pada akhirnya nanti itu dianggap sebuah kebenaran, dianggap sebuah kebanggaan. Gitu pemirsa. Makanya saya usik sekarang. Persoalan semacam ini, perilaku semacam ini sebetulnya dilakukan oleh suami istri saja tidak etis dan tidak bermoral ketika ini direkam dan disebarkan. Apalagi dilakukan oleh orang yang bukan punya hubungan suami istri. Perzinahan semacam ini. Hal-hal semacam ini sebetulnya Pak, dulu ini sesuatu yang sangat memalukan. Apalagi mau direkam, apalagi dengan orang yang bukan dengan suami istrinya, apalagi direkam. Itu pemirsa. Makanya menurut saya, karena sudah ramai dari WA ke WA, mestinya Pak Polisi juga sudah tahu ini, sudah mendengar. Dan agar tidak juga menjadi sebuah kebiasaan baru di Kota Dzikir dan Sholawat ini, perilaku yang semacam itu jangan sampai direkam dan juga disebarkan. Memang persoalan semacam itu, urusan perwedoan ini sejak dulu sampai sekarang pasti ada. Sejak dulu sampai sekarang pasti ada. Kenapa nggak dilakukan dengan sembunyi-sembunyi saja? Nggak usah itu dibicarakan, nggak usah itu dibangga-banggakan gitu. Kerjakan saja kalau memang sudah nanti itu dianggap, dia menyadari bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik, itu adalah sebuah perbuatan yang dosa, bertobatlah. Jangan justru itu direkam dan disebarkan. Jangan direkam. Mestinya jangan direkam. Karena kalau direkam itu, kalau sudah ada di HP, kalau itu sudah menjadi rekaman, bukan tidak mungkin pada suatu hari nanti HP-nya meskipun itu mau dirahasiakan bisa hilang atau gimana-mana, dia akan menyebar kepada yang lain. Maka kata kuncinya menurut saya jangan direkam kalau menggunakan masalah itu. Kerjakan di ruang-ruang senyap. Kerjakan di ruang-ruang tersembunyi. Tapi kalau bukan pada muhrimnya, kalau bukan pada istrinya, ya nggak usah direkam-rekam lah. Nggak usah. Karena perbuatan semacam itu di samping memang secara agama memang tidak dibolehkan, diharamkan dan lain semacamnya, secara moralitas sosial juga itu bukan sesuatu yang baik. Dan kalau itu dibiarkan berarti
publik membiarkan sesuatu yang tidak baik itu terjadi. Itu pemirsa. Ini saya tidak tahu orang mana dan macamnya, tapi beredarnya ini informasinya adalah orang Bangkalan, makanya saya terusik untuk diusik pemirsa. Agar tidak dijadikan sebuah kebiasaan baru. Agar juga jangan sampai orang yang melakukan hal semacam ini dijadikan sebuah kebanggaan. Bicara urusan moralitas, bicara masalah urusan dosa dan pahala, itu urusan pribadi, privasi memang. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita yang tidak melakukan hal semacam itu, yang memegang teguh terhadap moralitas, etika sosial, mestinya itu tidak dilakukan. Lain halnya ketika dilakukan dengan senyap, dengan sembunyi-sembunyi, dan nggak usah diceritakan, apalagi direkam dan disebarkan. Ini juga bikin malu semua orang, bikin malu sekabupaten. Seandainya itu dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi, apalagi dilakukan dengan suka sama suka, ya tanggung-tanggung sendiri kalau memang itu dosanya, kalau memang itu adalah bukan istrinya. Tanggung-tanggung sendiri, ya nikmati sendiri gitu. Ya bayangkan sendiri gitu. Itu nggak salah, saya bukan suatu nggak salah, tidak akan berakibat apa-apa ke publik. Dilakukan sendiri, dibayang-bayangin sendiri, ya tanggung-tanggung sendiri. Karena saya memang bukan orang suci dalam konteks masalah ini. Tapi kalau sampai itu direkam, melakukan hal semacam itu direkam dan sampai menyebar kepada yang lain, malu kalau dalam konteks etika sosial saat ini. Dan bukan sesuatu yang mustahil nanti pada akhirnya kalau tidak ada sanksi sosial, kalau tidak ada sanksi yang didapatkan oleh orang-orang semacam ini, pada akhirnya ini dianggap sebuah kebenaran, dianggap sebuah kebaikan, dianggap sebuah prestasi. Kalau itu sudah dianggap sebuah prestasi, melakukan hal yang tak senonoh semacam itu prestasi, buyar bangsa ini. Itu pemirsa usik. Kalau bicara masalah ini memang asik. Asik, dibayangkan juga asik. Gitu pemirsa. Ya kalau karena ini sudah kadung menyebar, karena ini sudah kadung banyak orang yang tahu, dan ini harus sampai kepada pelakunya agar dia itu mengoreksi dirinya. Minimal tidak melakukan lagi perbuatan hal semacam itu untuk direkam dan disebarkan kepada yang lain. Kalau sekali lagi, kalau dilakukan sendiri, dilakukan secara senyap, bersembunyi-sembunyi, ya tanggung-tanggung sendiri, ya bayangkan sendiri, tidak ada masalah pemirsa. Ini dilakukan dan disebarkan, banyak orang yang tahu, yang membayangkan ini banyak orang. Yang justru banyak yang bayangkan ketika melihat video itu, banyak orang yang bayangkan. Apalagi yang mendapatkan itu adalah orang-orang yang masih belum mukallaf, belum balik, masih anak kecil. Atau orang-orang yang mendapatkan video itu adalah orang-orang yang memang belum sudah balik, sudah dewasa, tapi nggak punya istri. Coba, kasihan mereka membayangkan persoalan itu. Kasihan membayangkan gimana. Wow, ini dosa jariah pemirsa sih kalau itu. Gitu, makanya saran saya kalau hal itu harus dilakukan, tak kuat lagi untuk tidak melakukan itu. Lakukan secara senyap, rasakan sendiri, tanggung-tanggung sendiri, selanjutnya bayangkan sendiri. Nggak usah ngajak orang lain untuk bayangkan. Karena kalau itu direkam dan rekaman videonya menyebar kepada orang lain, di samping memang itu tidak ditanggung sendiri, akan mengakibatkan orang lain membayang-bayangkan perbuatan-perbuatan semacam itu. Itu pemirsa. Untuk itu, pemirsa usik, video bokep yang beredar sekarang ini, sedang viral ini,
Menurut saya jangan sampai dibiarkan. Apalagi ini disinyalir dilakukan oleh orang Bangkalan, dan Bangkalan ini sebetulnya adalah kota zikir dan sholawat. Mudah-mudahan yang melakukan hal semacam ini segera berhenti, tidak mengulangi lagi, dan segera bertobat. Dan mudah-mudahan orang yang kadung mendapatkan video ini tidak membayangkan yang tidak-tidak, apalagi terpengaruh dengan video itu untuk melakukan hal yang tidak-tidak juga. Jangan sampai. Jangan sampai. Maka untuk itu, sekali lagi, hasil dari ngaji saya di YouTube-nya Gus Baha, bahwa kalau ada persoalan semacam ini, dan jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan, ramaikan, desas-desuskan, agar orang yang berperilaku semacam ini mendapatkan sanksi sosialnya, dan publik tetap menjaga bahwa persoalan dan perilaku itu adalah perilaku yang tidak baik. Perilaku itu adalah perilaku yang bukan jahat, jahat. Perilaku yang tidak baik, perilaku yang tidak bermoral, perilaku yang tidak etis, agar publik juga menjaga bahwa perspektif persoalan semacam itu adalah sesuatu yang tidak baik. Kalau publik diam, masyarakat diam, melihat, mendengar, menyaksikan itu diam, tidak dirasani, tidak ditegaskan ketidakbaikannya, ketidakbermoralannya, tidak tegaskan etisnya, ketidaketisannya, pada akhirnya ini akan dijadikan sesuatu yang baik. Dan bukan sesuatu tidak mungkin ini akan diikuti oleh orang-orang yang lain. Masyarakat yang lain yang menyaksikan itu atau tidak menyaksikan itu, yang belum membuat video semacam itu, bisa saja nanti pada akhirnya akan terinspirasi untuk membuat dan merekam adegan-adegan semacam itu. Perlu dicatat pemirsa Usik, saya musik ini bukan dalam konteks bahwa saya ini suci, tidak. Tapi kalau memang tidak bisa dihindari untuk melakukan hal semacam itu, saran saya jangan direkam dan jangan di video. Lakukan sendiri, rasakan sendiri, tanggung-tanggung sendiri, bayang-bayangkan sendiri. Kalau ini di video dan direkam dan menyebar, ini akan memberikan sarana untuk dibayang-bayangkan orang lain, pemirsa. Dan bukan tidak mungkin akan berdampak orang itu melakukan hal yang sama, dan rentetan akan terus-menerus semacam itu. Itu dampak besarnya, pemirsa. Jadi sebelum selesai Usik ini, mudah-mudahan aparat penegak hukum, karena ini sudah meresahkan masyarakat, segera melakukan tindakan minimal. Bagaimana bisa menghentikan penyebaran ini? Yang satu, yang kedua, minimal orang yang melakukan ini bisa merasa bahwa bahwa apa yang dilakukan itu sesuatu yang tidak baik, menyadari tentang itu, dan mudah-mudahan apalagi dengan disebarnya ini, pelakunya adalah mau bertobat, pelakunya mau berhenti untuk melakukan hal semacam itu, dan tidak dibanggakan apa yang dilakukan selama ini, yang sudah beredar ini. Syukur-syukur kalau mau bertobat. Minimal kalau melakukan hal semacam itu tidak rekam dan disebarkan lagi. Minimal gitu. Tapi syukur-syukur kalau sudah di Usik ini justru perilakunya adalah mau bertobat dan tidak mau mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan. Itu pemirsa Usik. Kita sudah ngusik sesuatu yang asik dibicarakan, asik dibayangkan, asik juga kalau dilakukan. Tapi lakukan dengan istrinya lah. Gitu. Sekali lagi jangan sampai rekam lah, meskipun dengan istrinya jangan sampai direkam, apalagi dengan orang lain. Itu pemirsa Usik ya. Mudah-mudahan Usik ini betul-betul menarik dan asik, mengasihkan, dan juga bisa manfaat kepada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.